Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membahas materi akuntansi biaya. Salah satu yang akan kita bahas yaitu activity based costing. Nantinya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama konsep dasar metode ABC, yang kedua langkah-langkah metode ABC, yang ketiga contoh kasusnya. Mari kita pelajari perhitungan metode harga pokok activity based costing. Yang pertama, kita perlu mengetahui konsep activity based costing. Metode ABC adalah suatu sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver yang dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas produk. Pendekatan yang digunakan ada dua jenis, yaitu berbasis unit atau konvensional atau tradisional, menggunakan pemicu pada aktivitas level unit. Yang kedua, berbasis aktivitas atau aktivitas based costing, menggunakan pemicu pada penelusuran aktivitas. Tujuan menggunakan activity based costing yaitu untuk pengalokasian biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan, kemudian mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Manfaatnya menggunakan HPP dan biaya yang lebih akurat. Yang kedua, membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan perbaikan terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Yang keempat, memudahkan penentuan biaya yang relevan. Pengertian cost driver atau pemicu biaya merupakan faktor yang menyebabkan biaya aktivitas berubah. Activity driver adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya untuk membebankan dari cost pool dari objek biaya. Terdapat dua tahap prosedur pembebanan menurut Baldrige. Yang pertama, membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tetap. Yang kedua, membebankan biaya aktivitas atau kelompok biaya aktivitas ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai dalam pengukuran permintaan objek biaya pada aktivitas. Adapun langkah-langkah sistem ABC, yang pertama mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas, yang kedua mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya, ketiga mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Untuk menghitung tarif BOP dengan cara membagi anggaran biaya overhead per pool aktivitas dengan aktivitas diestimasi per pool. Kasus PT Global Electronic Indonesia. PT Global Electronic Indonesia adalah produsen beberapa jenis komponen komputer yang berlokasi di Batam dan didirikan pada tahun 2015. Produk komputer yang dihasilkan tersebut kemudian dijual ke sejumlah perusahaan komputer ternama di dunia seperti Apple, Acer, Toshiba, Fujitech, dan lain-lain. Kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama, perusahaan menggunakan tempat biaya atau cost pool. Cost pool ini adalah istilah akuntansi yang mengacu pada kelompok akun yang berfungsi untuk menyatakan biaya barang dan jasa yang dapat dialokasikan dalam bisnis atau organisasi manufaktur. Biaya cost pool ini untuk merekapitulasi biaya overhead pabrik dan menghitung tarif biaya overhead pabrik atau plant weight right. Yang kedua, driver biaya jam kerja langsung digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk. Permasalahan perusahaan. Perusahaan menjual jenis produk yaitu part 100, part 200, dan part 300. Namun dalam 3 tahun terakhir, penjualan produk part 300 mengalami penurunan penjualan. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak kompetitifnya produk part 300 karena ketidakakuratan perhitungan harga produk perusahaan dan masuknya perusahaan asing ke Indonesia dan menjual produk yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Dalam menghitung harga pokok produk, perusahaan membebankan biaya overhead pabrik ke produk berdasarkan jam kerja langsung. Tarif BOP dihitung dengan membagi total BOP dengan total JKL, HPP per unit ditambah laba, merupakan cara perusahaan menentukan harga jual per unit. Aktivitas overhead pabrik. 1. Pembelian bahan baku komponen. 2. Mengangkut bahan baku komponen dari gudang ke pabrik menggunakan truk. 3. Merakit bahan baku komponen menjadi produk atau oleh tenaga kerja.
4. Memeriksa kembali produk komponen yang dihasilkan. Diketahui yang pertama, produksi tahun 2020, 1000 unit untuk part 100, 5000 unit untuk part 200, 2000 unit untuk part 300. Yang kedua, rata-rata satu kali pemindahan dari gudang ke pabrik yaitu 200 unit bahan baku komponen. Yang nomor 3, lama proses perakitan. Part 100, 1 jam kerja langsung. Part 200, 0,5 jam kerja langsung. Part 300, 0,75 jam kerja langsung. Yang keempat, untuk aktivitas pemeriksaan kembali atas produk yang dihasilkan, perusahaan menggunakan sampel untuk setiap 10 unit produk yang dihasilkan. Yang kelima, bahan baku yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan 1 unit produk, yaitu untuk part 100, 15 unit, part 200, 5 unit, part 300, 5 unit. Yang keenam, jumlah komponen setiap kali pemesanan yaitu 500 unit. Yang ketujuh, biaya overhead pabrik tahun 2020 ada yang pertama, biaya pembelian bahan baku komponen sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, biaya pengangkutan bahan baku komponen dari gudang ke pabrik sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, biaya proses perakitan produk sebesar 500 juta rupiah. Yang keempat, biaya pemeriksaan kembali atas produk yang dihasilkan sebesar 150 juta rupiah. Berikut permasalahan perusahaan, biaya bahan baku komponen dan biaya tenaga kerja untuk part 100, 200, dan 300 selama tahun 2020. Untuk biaya bahan baku pada part 100 sebanyak 125 juta, part 200 300 juta, part 300 75 juta. Sehingga total dari biaya bahan baku sebanyak 500 juta. Untuk biaya tenaga kerja pada part 100 80 juta, part 200 250 juta, part 300 70 juta. Sehingga total keseluruhan untuk biaya tenaga kerja sebesar 400 juta. Total dari part 100, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja sebesar 205 juta, part 200 550 juta, part 300 145 juta. Terkait permasalahan pada perusahaan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, hitung harga pokok produk dengan menggunakan pendekatan yang digunakan perusahaan selama ini. Yang kedua, tentukan driver biaya yang seharusnya digunakan oleh perusahaan untuk setiap aktivitas overhead pabrik. Yang ketiga, tentukan jumlah konsumsi driver aktivitas untuk setiap aktivitas overhead pabrik. Yang keempat, hitung tarif aktivitas overhead pabrik. Yang kelima, hitung harga pokok produk menggunakan pendekatan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Yang keenam, jelaskan alasan mengapa harga jual part 300 tidak kompetitif. Untuk menghitung harga pokok produk, ada beberapa step, yaitu yang pertama, menghitung biaya aktivitas overhead pabrik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, biaya bahan baku komponen sejumlah 50 juta rupiah, lalu ada biaya pengangkutan sejumlah 100 juta rupiah, lalu biaya perakitan produk sejumlah 500 juta rupiah, lalu biaya pengecekan produk sejumlah 150 juta rupiah. Lalu semuanya dijumlahkan menjadi 800 juta rupiah. Step yang kedua, yaitu menentukan jam kerja langsung untuk masing-masing jenis produk. Pada set sebelumnya, sudah diketahui jumlah JKL dan unit produk yang diperoleh dari perhitungan unit produk sebanyak 1000 unit dikali jam JKL selama 1 jam JKL. Begitupun seterusnya. Step ketiga, menentukan tarif BOP. Untuk menentukan tarif BOP, yaitu dengan membagi biaya aktivitas overhead pabrik sebesar 800 juta dengan jumlah JKL sebesar 5.000, maka diketahui tarif BOP sebesar 160.000 JKL. Selanjutnya, step keempat, menentukan HPP per unit. Diketahui BOP part 100 sebesar 160 juta
diperoleh dari tarif BOP 160 juta dikali dengan jumlah CKL per unit 400 sebesar 1000, dan begitupun perhitungan seterusnya. Nilai 365 juta itu dari total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik, lalu dibagi dengan CKL per unitnya. Menentukan driver aktivitas overhead pabrik. Aktivitas yang dilakukan membeli bahan baku komponen dengan cost driver berupa jumlah pesanan sebesar 500 unit. Lalu yang kedua, memindahkan komponen berupa jumlah pemindahan sebesar 200 unit. Yang ketiga, merakit produk berupa CKL sebesar 5.000 CKL. Lalu yang terakhir, memeriksa atau mengecek produk berupa jumlah pengecekan sebesar 10 unit. Menentukan konsumsi driver aktivitas pembelian komponen. Jumlah komponen yang dibeli part 100 yaitu 15.000, yaitu dari jumlah produksi part 100 dikali dengan jumlah komponen setiap unit produksi. Lalu, jumlah komponen setiap kali pesanan bisa dilihat di slide sebelumnya. Lalu diketahui jumlah pesanan part 100 yaitu 30 kali pesanan, diperoleh dari jumlah komponen dibeli dibagi dengan jumlah komponen setiap kali pesanan. Kemudian selanjutnya ada konsumsi driver aktivitas pemindahan komponen. Untuk produk part 100 ada jumlah komponen yang dibeli yaitu 15.000 komponen. 15.000 komponen ini berasal dari, bisa dilihat di konsumsi driver aktivitas pembelian komponen, kolom jumlah komponen dibeli. Maka jumlah komponen setiap kali pemindahan ini berasal dari soal yang sudah diketahui, yaitu di mana perusahaan rata-rata dalam sekali pengangkutan dari gudang ke pabrik adalah sebanyak 200 unit bahan baku komponen. Maka perhitungannya adalah 15.000 dibagi 200 komponen. Maka jumlah pemindahannya yaitu ada 75 kali pemindahan. Untuk part 200 ada 25.000 komponen yang dibeli. Jumlah komponen setiap kali pemindahannya 200 komponen, maka jumlah pemindahannya yaitu 125 kali pemindahan, berasal dari 25.000 dibagi 200. Untuk part 300 juga sama. Maka dari itu total untuk konsumsi driver aktivitas pemindahan komponen ada 250 kali pemindahan. Oke, untuk selanjutnya konsumsi driver aktivitas perakitan produk. Konsumsi driver aktivitas perakitan produk ini dihitung menggunakan CKL. Nah, CKL ini sudah dihitung pada pembahasan sebelumnya, yaitu bisa dicek pada tabel 2.b. Selanjutnya ada konsumsi driver aktivitas pengecekan produk. Unit produksi ini berasal dari soal yang sudah kita bahas. Pada tahun 2020 perusahaan memproduksi 1.000 unit part 100, 5.000 unit part 200, dan 2.000 unit part 300. Untuk jumlah unit produk setiap kali pengecekan juga sudah diketahui melalui soal, yaitu perusahaan menggunakan sampel untuk setiap 10 unit produk yang dihasilkan. Maka untuk jumlah pengecekannya, perhitungannya 1.000 unit dibagi 10 unit. Maka jadilah 100 kali pengecekan. Oke, untuk selanjutnya ada tarif aktivitas overhead pabrik. Nah, aktivitas-aktivitas ini bisa kita lihat di soal sebelumnya, yaitu ada biaya aktivitas overhead pabrik selama tahun 2020, yaitu ada biaya pembelian bahan baku komponen, ada 50 juta, kemudian biaya pengangkutan bahan baku komponen dari gudang ke pabrik atau pemindahan komponen ada 100 juta. Kemudian ada perakitan produk atau biaya proses perakitan produk ada 500 juta. Kemudian pengecekan produk ada 150 juta. Maka untuk konsumsi dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita hitung tadi itu berasal dari konsumsi driver aktivitas pembelian komponen dengan jumlah keseluruhannya dari part 100 sampai part 300 ada 100 kali pesanan. Kemudian
Konsumsi driver aktivitas pemindahan komponen itu jumlah keseluruhannya adalah 250 kali pemindahan. Kemudian perakitan produk, jumlah keseluruhan JKL-nya itu ada 5000 JKL. Yang terakhir ada pengecekan produk yang sudah kita hitung tadi di pembahasan sebelumnya, ada 800 kali pengecekan untuk keseluruhan pengecekan dari produk part 100 sampai part 300. Maka tarif aktivitas ini berasal dari 50 juta dibagi dengan 100 kali pesanan. 50 juta dikali 100 kali pesanan hasilnya 500.000 per pesanan. Kemudian untuk soal terakhir yaitu menghitung HPP berbasis aktivitas atau hitung harga pokok produk menggunakan pendekatan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Untuk komponen-komponen ini ada komponennya, ada bahan baku langsung, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya membeli komponen, biaya pemindahan komponen, biaya perakitan produk, dan biaya pengecekan produk. Kemudian nantinya BOP ini ditotalkan, kemudian jumlah HPP-nya ini berasal dari keseluruhan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah total BOP ini. Oke, langsung saja untuk part 100. Untuk part 100, bahan baku langsung ini 125 juta ini berasal dari biaya bahan baku komponen dan biaya tenaga kerja. Untuk part 100 ini 125 juta sudah diketahui di soal sebelumnya. Kemudian BOP-nya, BOP ini berasal dari perhitungan sebelumnya, yaitu ada di tarif aktivitas overhead pabrik. Nah, yang pertama, BOP untuk biaya membeli komponen itu 15 juta. Yaitu ada HPP-nya ada 368.750.000 dibagi 1000 unit atau 1000 produksi. Untuk soal yang terakhir, harga jual part 300 tidak kompetitif disebabkan karena perhitungan HPP yang tidak akurat. Perhitungan HPP yang tidak akurat ini disebabkan karena perusahaan menggunakan perhitungan BOP-nya berdasarkan cost pool pabrik menggunakan level JKL. Akibatnya, HPP versi perusahaan lebih tinggi daripada HPP versi ABC. Kita bisa lihat harga pokok produksi versi perusahaan sudah kita hitung sebelumnya, ada di jawaban nomor 2D, yang dimana ini adalah versi perusahaan. Nah, versi perusahaan untuk part 300 itu ada 192.500, sedangkan menurut versi ABC itu ada 181.250. Nah, ini kan ada selisih 11.250. Nah, selisih inilah yang mengakibatkan HPP untuk part 300 di pasaran itu tidak kompetitif karena perhitungan HPP perusahaan tidak akurat disebabkan perusahaan membebankan biaya overhead pabrik menggunakan cost pool pabrik, yaitu level JKL.